Selamat datang di Wadaya College Online Learning. Di saat ini kita akan membahas terkait dengan protista mirip tumbuhan. Oke, jadi protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan ini dia memiliki karakteristik. Jadi yang pertama itu dia dapat berfotosintesis. Oke, dia memiliki kemampuan fotoautotrof karena memiliki beberapa pigmen yang nantinya membantu dalam menangkap sinar matahari. Jadi dia dapat menggunakan energi matahari untuk mengubah materi inorganik menjadi materi organik. Jadi dia memiliki karakteristik sebagai organisme fotoautotrof. Oke, kemudian protista mirip tumbuhan ini ada yang bersifat uniseluler, yang satu sel, dan ada juga yang bersifat multiseluler atau banyak sel yang sudah membentuk jaringan ataupun beberapa organ yang mirip seperti tumbuhan. Oke, kemudian umumnya memiliki dinding sel, oke, karena ada juga kelompok dia yang tidak memiliki dinding sel. Nah, kemudian karakteristik yang lainnya dia memiliki pirenoid. Jadi pirenoid ini sebagai cadangan makanan, jadi berfungsi sebagai cadangan makanan untuk si protista. Kemudian terdapat bagian-bagian tubuh untuk kelompok yang multiseluler, khususnya dia memiliki bagian-bagian itu berupa holdfast. Jadi ada holdfast yang mirip seperti akar. Jadi dia mirip seperti akar, dia membantu agar si protista mirip tumbuhan ini dapat tetap ada uh, pada tanah ataupun pada batu gitu atau pada mediumnya. Oke, kemudian ada stipe. Stipe ini dia mirip seperti batang. Jadi dia mirip seperti batang tumbuhan. Kemudian ada yang blade itu mirip seperti daun. Oke. Kemudian hidupnya itu ada yang soliter sendiri, dan juga ada yang berkoloni atau berkelompok. Kemudian untuk reproduksi dia ada melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Kalau yang aseksual itu seperti pembelahan biner, fragmentasi ataupun pembentukan spora vegetatif. Sedangkan kalau reproduksi secara seksual itu dapat melakukan konjugasi. Jadi ada pembentukan jembatan konjugat. Oke, yang dimana dia akan mempertukarkan materi dari organisme yang memberi materi yang dikenal sebagai organisme positif, sedangkan organisme yang menerima materi genetik itu disebut sebagai organisme negatif. Oke, jadi pemberian materi ini masih satu arah gitu. Kemudian ada reproduksi aseksual secara isogami, yang dimana isogami itu peleburan antara dua sel gamet. Tetapi dua sel gamet itu memiliki ukuran yang sama. Jadi ukuran dan bentuknya itu sama, iso, oke. Tetapi beda ada sel gamet positif sama sel gamet negatif, tetapi cenderung memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Sedangkan kalau yang anisogami itu dikenal juga berupa oogami, dia merupakan peleburan dua gamet yang berbeda ukuran dan bentuk. Jadi kalau isogami itu yang sama bentuk dan ukuran, kalau anisogami itu yang berbeda bentuk dan ukuran. Nah, anisogami ini juga tadi yang seperti yang dikatakan dia mirip sama oogami, yaitu masuknya sel gamet jantan yang berflagel atau yang dikenal juga sebagai sperma ke dalam sel gamet betina atau ovum. Kemudian peleburan antara gamet jantan dan gamet betina ini dia akan membentuk zigot. Oke, kemudian beberapa protista mirip tumbuhan ini juga mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Oke, nah tadi yang dikatakan bahwa protista mirip tumbuhan ini dia ada yang dia mampu atau umumnya bersifat fotoautotrof karena memiliki beberapa pigmen yang membantunya dalam fotosintesis. Nah, selain untuk membuat fotosintesis, pigmen-pigmen tersebut juga membantu dalam melindungi kerusakan dan lain sebagainya. Misalkan kerusakan secara kimiawi seperti pembentukan ROS dan lain sebagainya, dan juga kandungan pigmen ini dia juga membantu dalam pengidentifikasian, mengelompokkan klasifikasi dari kelompok protista mirip tumbuhan ini. Oke, nah pigmen-pigmen tubuh yang pada kelompok protista itu ada beberapa, diantaranya adalah yang pertama karoten. Jadi karoten ini merupakan pigmen yang berwarna orange, oke, berwarna oranye, berwarna kuning kemerahan. Kemudian ada pigmen xanthophyll yang berwarna kuning, pigmen phycoerythrin yang berwarna merah,
vicocyanin berwarna biru, fucoxanthin berwarna coklat, kemudian ada pigmen klorofil, di mana berbeda dengan tumbuhan yang cenderung memiliki klorofil A sama B. Kalau klorofil pada kelompok protista mirip tumbuhan ini ada klorofil A sama klorofil B, C, dan D. Oke, di mana klorofil A hijau kebiruan, klorofil B hijau kekuningan, klorofil C hijau kecoklatan, klorofil D hijau kemerahan. Oke, tetapi nanti berdasarkan pigmen tubuh ini maka dapat diklasifikasikan, dapat dikelompokkan protista mirip tumbuhan ini ke dalam beberapa kelas gitu. Oke, berdasarkan kandungan umum yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Oke, yang nanti akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Oke, sekian karakteristik dari protista mirip tumbuhan. Nanti untuk klasifikasi kita akan lihat pada video pembelajaran berikutnya.